Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Bu. Izin bertanya kepada Kakak fasilitator. Iya, Kak. Oh, Kan ada nih tugas-tugas di LMS. Gimana, Kak? Tugas-tugas di LMS Hah? itu kan ada tugas-tugas yang memang dikerjakan ada batas waktunya. Gimana, Kak? Kurang apa, Kak? Kurang jelas suaranya, Kak. Di LMS kan ada tugas-tugas yang dikerjakan ada batas waktunya. Ah, iya, Itu Kak. seharusnya kalau dalam kondisi sekarang pertemuan ketiga itu harusnya udah berada di modul berapa? Ini sekarang kita modul 1.2, Kak. Oh, baru 1.2 ya, Kak. Cuman, Kak, tadi malam saya buka modul, udah 2 hari saya buka modul, Iya, Kak. 1.1.2, itu akan ada tugas, itu terakhir ya tadi malam, Kak? Tahu juga, Kak. Soalnya saya tadi malam juga kebetulan belum ada buka LMS tadi malam karena ada kegiatan LT. Itu Tapi di situ ada tugas 1.1.2 titik D titik 2, itu Ah, terakhir tadi malam, Kak, jam 12. ah. Apakah sudah nyampe situ atau udah harusnya kita udah lewat? Kalau di situ ada batasnya, seharusnya udah lewat kita, Kak. Karena kan tidak ada pemberitahuan, jadi sebagian kawan mungkin ada yang belum buka sama sekali, ada yang belum ngerjain tugas sama sekali gitu. Pokoknya untuk di LMS tuh, Kak, di situ ada panduannya, tanggal waktu mengerjakan, batasnya ada juga di situ, Kak. Berarti tidak ada kewenangan fasilitator buat mengingatkan peserta ya, Kak. Cuman tanggung jawab kita sebagai peserta menyelesaikan LMS masing-masing begitu ya. Iya, Kak. Terima kasih Kak jawabannya. Baik, kakak-kakak izin kita mulai saja ya, Kak, karena waktu juga sudah melewati jadwal. Jadwal kan jam 2.30 kita mulai. Ini sudah jam 2.37. Sambil menunggu kakak-kakak yang lain OTW, kita mulai pelan-pelan saja ya, Kak. Baik, kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semua di ruangan virtual. Hari ini kita berjumpa lagi pada sesi tatap maya untuk membahas modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak, mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita. Ada beberapa kesepakatan yang harus kita patuhi. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, dan kita memaksimalkan fitur chat, dan selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya,
dan jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak, pada hari ini tujuan kita yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan selanjutnya, di capaian akhir pelatihan nanti diharapkan guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Untuk capaian umum pada modul ini yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran, meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Terus selanjutnya capaian pembelajaran khusus untuk modul ini yaitu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, pada agenda kita hari ini, jadi kakak-kakak, agenda kita untuk hari ini yaitu kita akan berpikir tentang asset based thinking, dan nanti juga kakak-kakak akan dibagi kelompok untuk mengidentifikasi beberapa kasus, ada situasi 3, 4, dan 5 dalam pemanfaatan, penerapan, dan tentang asset based thinking ini. Selanjutnya kakak-kakak, mungkin kakak-kakak sudah ada membuka modul LMS-nya tentang modul 1.2 ini tentang asset based thinking. Mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu asset based thinking? Jadi kakak-kakak, apa itu asset based thinking? Asset based thinking itu adalah cara kita untuk mengoptimalkan sumber daya dan kekuatan yang ada pada diri maupun lingkungan sekolah secara kreatif, inovatif, dan kita juga dapat memberdayakan atau memanfaatkan sumber-sumber yang kita miliki dari diri kita dan sekolah sehingga menjadikan pembelajaran menjadi berkualitas. Maksud berkualitas di sini yaitu peserta didik itu mampu mengembangkan potensi melalui proses belajar di situasi geraknya sampai kepada tujuan yang akan diraihnya.
Asset based thinking. Selanjutnya seorang tokoh besar dari India, Mahatma Gandhi, mengatakan kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik itu, tapi dia datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Selanjutnya kakak-kakak ini diminta ini kakak-kakak diminta menjawab secara singkat di kolom chat pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini. Silakan kakak-kakak dijawab di kolom chat tentang apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini. Silakan kakak-kakak. Oke kakak, silakan kak dituliskan di kolom chatnya. Masih belum ada tentang pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Atau kalau tidak, apa itu asset based thinking? Sudah ada berapa? Coba saya ingin kakak Jepri nih menjelaskan kembali dengan based thinking ini berbanyak pemikiran positif untuk semua kegiatan nih. Masih tujuannya gimana kak? Silakan kak, depan mereka. Atau kak Halimah nih. Halimah, coba silahkan dijelaskan kembali kak. Asset based thinking memberikan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan pendidikan yang efektif itu yang seperti apa kak? Sesuai dengan penjelasannya, aset based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap individu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah,
Kalau menurut pendapat saya, setiap untuk mencapai tujuan pembelajaran itu banyak tantangan atau hambatan-hambatan yang kita hadapi. Nah, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, aset thinking itu bisa memberikan solusi yang efektif. Dengan menggunakan itu bisa memberikan solusi yang efektif. Itu menurut saya. Izin Pak, itu masih mute. Nggak kedengeran suaranya. Ya Kak, maaf Kak. Coba sekarang saya ingin dengar dari Kak Dedi Irawan nih, Kak Ketua kelas nih. Cara berpikir yang berfokus pada kekuatan, potensi yang dimiliki itu seperti apa Kak? Mana pendapat dari Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau menurut pendapat saya masalah asset-based thinking ini yaitu cara kita berpikir yang berfokus pada suatu kekuatan, kemudian potensi yang kita miliki, baik yaitu dari sebuah individu, kemudian tim, ataupun organisasi, yaitu daripada berfokus pada kekurangan atau suatu masalah. Kemudian pendekatan itu dapat bertujuan untuk memanfaatkan yaitu suatu potensi yang sudah ada. Itu untuk menciptakan suatu peluang dan solusi yang berinovatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kakak dari Kak Khairul Reza, bisa menjelaskan pendapatnya tentang pandangan yang memusatkan perhatian atau fokus dan kekuatan untuk berpikir positif. Silakan Kak Khairul Reza Adams untuk open mic. Kalau tidak ada kita lanjut Kak. Di sebelahnya setelah kita tadi sudah memaparkan asset based thinking. Coba sekarang kakak kembali tuliskan di kolom chat apa itu Pak kakak keistimewaan dari asset based thinking.
kita mampu menggali potensi lebih banyak dengan pikiran yang positif. Coba Kak Jeffrey dipaparkan kembali Kak pendapatnya tentang menggali potensi lebih banyak dengan pikiran yang positif. Potensi yang seperti apa Kak? Yang bagaimana? Silakan Kak Jeffrey. Atau ini ada Kak Halimah, berfokus pada kekuatan, membantu mencapai tujuan, membantu berpikir positif, membantu mengembangkan potensi diri. Potensi diri yang sebagaimana itu Kak Halimah? Coba bisa dipertegas lagi, dikuatkan kembali dari Kak Halimah. Silakan Kak Halimah. Baik, terima kasih. Saya akan coba untuk memaparkan. Ini menurut pendapat saya dari bahasa yang saya baca dari modul. Pendekatan yang untuk mengembangkan potensi diri itu mengembangkan potensi yang ada di kita, gitu, membantu mengembangkan potensi dengan yang ada di diri kita dengan menggunakan pendekatan based thinking, asset based thinking. Ya, bisa pengembangan yang sesuai dengan tupoksi kita, kerja kita gitu Pak. Gitu aja jawabannya, terima kasih. Mohon ditambah jika ada kekurangan. Ini ada dari Kak Marlan, menurut saya keistimewaan dari asset based thinking adalah sebagai guru kita mampu memberikan pelajaran yang efektif berdasarkan kemampuan based thinking yang kita miliki, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Ya kakak-kakak sekalian, jawabannya cukup mantap semuanya. Jadi Kak, selanjutnya kakak-kakak di sini ada mengapa kok kita harus mempelajari asset based thinking? Jadi kakak maksud mengapa kok kita harus berpikir tentang asset based thinking itu? Yaitu karena kita supaya dapat mengelola berbagai modal ataupun sumber daya yang ada. Kalau di LMS itu ada beberapa
mempengaruhi asset based thinking ini, yaitu manusia, sosial, politik, agama, budaya, lingkungan alam sekitar, fisik, dan finansial. Jadi sebagai seorang guru PJOK itu kita punya bayangan ada begitu banyak sumber daya yang harus kita kelola secara positif dan baik, sehingga kita dapat mengarahkan pemikiran kita sebagai asset based thinking, berpikir selalu positif terhadap tantangan di depan, sehingga kita berpikir bagaimana masa depan peserta didik kita. Jadi kita berpikir bagaimana ke depannya peserta didik kita, bukan bagaimana hari ini dia. Dan juga kita berpikir bagaimana ke depannya kesuksesan peserta didik kita. Dan kakak-kakak sekalian, kalau kita berpikir tentang asset based thinking ini, kita ke depannya juga dapat memetakan aset-aset apa saja yang ada di satuan pendidikan kita. Jadi dapat kita dapat memetakannya secara tidak langsung, sehingga kita dapat juga mengidentifikasi apa saja yang dapat menunjang pembelajaran PJOK. Ya Kak Muslim, ada yang ingin ditanyakan Kak Muslim? Ada yang mau disampaikan Kak Muslim? Silahkan Kak Muslim. Dihidupkan dulu mungkin Kak, open mic dulu Kak Muslim. Bisa diulang kembali Kak Muslim? Belum terdengar nih Kak Muslim. Mohon maaf. Gimana Kak Muslim? Bisa diulang kembali? Soalnya tadi belum terdengar suaranya. Lanjut aja Kak. Kita lanjut aja Kak. Iya, lanjut Kak. Baik, Kak. Jadi kakak-kakak, kenapa kok kita tadi harus berpikir tentang asset based thinking? Tadi sudah saya sampaikan, karena kita dengan berpikir asset based thinking ini kita dapat mengelola berbagai modal atau sumber daya, sehingga dapat mengarah. Yang terakhir tadi saya, mengapa kok kita harus berpikir tentang asset based thinking ini? Karena dapat mengarahkan pemikiran kita sebagai asset based thinking, berpikir selalu positif terhadap tantangan di depan. Dan juga kita kalau berpikir tentang asset based thinking ini, kita juga dapat memetakan aset-aset yang ada di satuan pendidikan secara tidak langsung. Kita juga bisa mengidentifikasi apa saja yang dapat menunjang pembelajaran PJOK untuk berikutnya. Jadi kita bisa identifikasi apa saja
aset yang dapat menunjang untuk pembelajaran PJOK-nya. Dan juga kita dapat memberdayakan diri yang mana seperti misal kita akan mengajarkan bola voli nih, tapi kita tidak ada bolanya, ataupun kita mengajarkan sepak bola, tetapi bola kaki itu tidak ada. Jadi kita dapat berpikir gitu Kak, kita berdayakan diri kita, apa sih kekuatan yang ada di sekolah, sumber daya apa saja yang ada di sekolah, sehingga dapat pembelajaran itu tetap kita laksanakan Kak. Misal main volley tidak ada bola, bisa kita modifikasi dengan mungkin itu kita menggunakan bola lain, ataupun kita bisa membuat bola dari kertas, ataupun kita bisa melakukan gerakan bola voli itu menggunakan balon dan lain sebagainya Kak. Selain itu juga berpikir asset-based thinking ini dapat meningkatkan motivasi dari diri kita supaya kita dapat menciptakan inovasi-inovasi terbaru terhadap aset-aset yang ada di sekolah. Kita juga bisa meningkatkan partisipasi aktif kita di sekolah sehingga kita tidak dinilai hanya meminta saja atau melihat kekurangan saja, tapi kita dapat berpartisipasi aktif dan belajar menciptakan inovasi dengan kekuatan yang ada sehingga tercipta kolaborasi, baik itu kolaborasi dari rekan sejawat atau mungkin di sekolah Kakak tidak hanya sendiri guru olahraganya itu kan Kak, berdua, jadi bisa berkolaborasi bagaimana menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menunjang pembelajaran PJOK. Tadi selanjutnya capaian pembelajaran peserta didik itu dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Selanjutnya ini kakak-kakak diminta berdiskusi. Mungkin kakak-kakak bisa screenshot dulu ini studi kasusnya atau foto studi kasus ini. Dan juga kakak nanti diminta untuk mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Terus kakak juga diminta mengidentifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian kakak menjelaskan strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi nanti kakak diminta berdiskusi. Ini kakak-kakak yang hadir ada 9 orang. Ya, Kak Marlan. Gimana Kak Marlan? Ya, izin Kak, pada kakak fasilitator. Ini untuk tadi Kak yang kakak suruh screenshot itu Kak. Ya Kak. 3 apa tadi? Kasus 3 Kak, studi kasus 3. Iya, maksudnya itu kita diskusikan untuk apa itu nanti Kak? Tujuannya Kak? Itu Kak. Di studi kasus 3 tuh, Iya. itu kan ada cerita tentang
Terima kasih pendekatan. Kasus cerita Pak Gerak. Nah, di situ kakak baca cerita ini, kemudian nanti kakak menjawab ini kak. Soalnya dari ini kak. Oh, yang apanya? Untuk lembaran cerita itu kak, tolong ditampilkan dulu kak. Mau di screenshot. Nah, ini kak. Sebentar ya kak ya, sebentar kak. Siap. Biar saya screenshot sebentar kak. Oh ya kak, kurang kelihatan. Oke kak, sudah kak. Terima kasih kak. Sebelumnya mohon maaf nih Kak Marlan, karena kita ini kan dari BGP juga dipantau. Jadi mohon maaf nih Kak, kalau bisa rokoknya dimatikan dulu Kak, gitu Kak. Mohon maaf ya Kak. Siap. Izin salah kak. Siap. Makasih Kak. Jadi kakak-kakak Ya, ini studi kasusnya yang akan dibahas. Kakak-kakak akan saya bagi dalam 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya berisikan 3 orang, nanti akan berdiskusi di room sendiri Kak. Jadi nanti kakak akan berdiskusi di roomnya, saya akan buatkan roomnya. Sebentar Kak. Saya bagi sebentar ya Kak. Oke, silakan kakak-kakak bergabung ke roomnya. Tadi sudah saya bagi untuk mengidentifikasi kasus 3 itu Kak. Berdasarkan kasus yang sudah saya bagikan tadi Kak.
Untuk Kak Akbar Harun, ini kita lagi diskusi. Jadi silakan kakak masuk ke dalam room diskusinya kak. Diskusi dengan kelompoknya kak.
Sudah selesai diskusinya? Kakak, fasilitator itu saya gabungkan, tapi tidak lagi. Gimana Kak? Gimana caranya mengaktifkan lagi gabungan itu? Oh, Kakak terlempar ya Kak, keluar ya? Iya. Sebentar Kak. Kakak tadi kalau boleh tahu di room berapa ya Kak? 1 atau 2 atau 3? Kak Room Muslim? 1. Kalau nggak salah room 1. Ya, Kak. Ya Kak. Sudah. Bisa Kak? Apakah sudah kakak-kakak? Kamu dulu. Banyak kau lem. Duo. Tak mau bang, aku bang. Kau dari HP kau tak, saya laptop kau tak keluar. Bisa ya Kak? Mikrofonnya tuh Kak Muslim. Kalau kita cakap mikrofonnya dia aktifkan. Jadi aktif dah. Laptop itu tak bisa keluar saunya. Oh, Sawah tak keluar. minta laptop baru tuh Kak Muslim. Itu teh. Pak Jepri ya golak dia. Pak Jepri. Sudah Kak? Kalau sudah, kalau boleh bisa paparkan Kak hasil dari diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1 mungkin. Kelompok 1. Atau dari kelompok 2. Kak Dedi bisa mempresentasikan hasil dari Agak lambat tadi masuknya tuh Kak. Masuk ke grupnya. Lama bergabungnya. Baru ada 1 menit langsung masuk ke grup inti. oh gitu ya Kak. Iya Kak. Tinggal lagi saya. Atau mungkin dari Kak Halimah dari kelompok 3. Belum selesai Pak, masih merangkum dulu Pak. Oh iya Kak. Siap.
sudah ada Kak yang bisa presentasikan hasil dari diskusinya tadi? Silakan Kak. Yang satu kelompok yang jadi dari kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 3. Pak Fasilitator, maaf, saya lagi di jalan. Siap Kak. Tengok anak di pesantren. Siap Kak, hati-hati di jalan Ya, Kak. maaf ya, ikutnya sebentar. Gimana Kak? Udah ada yang bisa? Kak Halimah gimana? Sudah selesai Kak? Atau kita coba bersama di sini Kak. Jadi pada studi kasus 3 ini Kak, ada sebuah cerita pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah untuk dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangat rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini pada orang tua peserta didik
serta mengajak beberapa pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, dari cerita tersebut, Pak, kakak-kakak, coba kita sama-sama kita identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan tersebut dalam situasi tersebut, Pak. Barangkali setelah diskusi tadi, kakak ada yang bisa? Silakan open mic. Kak Dedi mungkin, Kak Dedi, dari cerita atau kasus yang sudah kita baca bersama tadi, pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut? Oke, tidak. Oke, untuk identifikasi pendekatan berpikir yang harus kita lakukan yaitu pada gerak, yaitu gerak mengusulkan hanya meminta izin sebagian kecil yaitu di lapangan itu untuk digunakan sebagai tempat anak belajar yaitu di luar ruangan sebagai tambahan agar pihak kebun menyetujui gerak menyampaikan bahwa sebagai lahan yang digunakan akan dirawat serta dikelola dengan baik pada saat kita memakai atau meminjam fasilitas tersebut. Mungkin itu aja, Kak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya yang lain, Kak Marlan atau Kak Jepri. Kakak-kakak yang lain gimana? Ada yang mau ditambahkan tuh? Atau Kak Halimah udah selesai rangkumannya? Bisa dipresentasikan? Menurut saya pendekatan yang digunakan bukan pendekatan basis aset ini karena keterangannya di sini sendiri pendekatan yang berfokus pada kecepatan dan aset yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Sedangkan perkebunan alat olahraga perkebunan tadi itu bukan milik sekolah kalau menurut saya. Jadi pendekatannya Kak Halimah, mohon maaf bisa diulang, suaranya tadi kurang jelas. maaf Kak karena tidak pakai handset langsung jadi suaranya mantul. Nah, bisa diulang kembali, Kak? Sebentar Kak, sebentar.
dari cerita Pak Gerak ini tadi, itu kan Pak Gerak sekolahnya berdekatan dengan sebuah pabrik kopi. Jadi Pak Gerak ini mengharapkan kepala sekolah itu meminta izin untuk bisa dapat menggunakan fasilitas yang ada di perkebunan tersebut untuk menjadi bisa digunakan untuk kegiatan sekolah belajar mengajar. Jadi untuk aset based thinking itu pendekatan aset tadi kan tidak, modal utamanya kan ada beberapa tadi kakak. Kalau kakak sudah membuka modul, itu modal utama aset itu ada 7, dari manusia, finansial, lingkungan alam, sosial, politik, agama, budaya. Jadi Pak Raga ini mengharapkan dari kepala sekolahnya untuk bisa bernegosiasi gitu supaya dapat menggunakannya. Paling tidak membicarakannya terlebih dahulu, tapi kepala sekolahnya tidak ingin atau tidak berani karena sudah mengetahui perkebunan tersebut pemiliknya agak rewel. Mungkin dari kakak-kakak ada yang punya pengalaman? Ya Kak Marlan, silahkan. Open mic. Ya, Kak, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin mencoba ya, Kak ya. Jikalau salah, Kak, mohon diperbaiki, mohon arahannya, Kak. Nah, untuk identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut dari kasus yang tadi Kakak paparkan, menurut saya, Kak, kita Pak Gerak atau guru atau kita ketika dalam masalah tersebut harus yang pertama melakukan identifikasi pendekatan berpikir dengan mengusulkan meminta izin kepada kepala sekolah untuk minta izin kepada pihak atau pemilik kebun untuk hanya digunakan sebagian dari besarnya ruangan atau lapangan yang dimiliki oleh perkebunan untuk kita kelola. Nah, sebagai tambahan masukan untuk agar supaya pihak kebun bisa menerima, kita mengusulkan perihal tempat yang kita kelola akan kita rawat atau kita kelola dengan baik. Kemudian yang kedua, Kak, untuk untuk identifikasi aset apa saja yang dimiliki, mungkin menurut saya, Kak, mungkin di sini pihak kebun tidak mengizinkan karena ya kita tahu lah mungkin dia berpikir secara aset, mungkin mereka takut kebunnya rusak atau dia takut bencana, dia takut kebun sendiri. Jadi di sini kita masuk ke strategi untuk yang kita kembangkan di dalam ini melakukan atau mendapatkan tempat izin untuk mengelola lahan kebun tersebut seperti ini, Pak. Kepala sekolah melakukan atau membuat suatu gerakan yaitu dengan menghadirkan atau menugaskan seorang petugas keamanan untuk menjaga atau mengamankan lahan yang ingin atau akan kita gunakan tersebut, sehingga dengan hal itu logis sikap kita untuk memakai sebagian dari lahan yang ingin kita pakai dari lahan perkebunan itu. Menurut saya seperti itu, Kak. Kalau ada kekurangan atau salah, mohon saya dimaafkan dan arahan, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas penguatannya Kakak Marlan. Ya itu tadi cukup bagus dari Kak Marlan. Jadi kepala sekolah mungkin menjalin kerjasama ya kan Kak,
dengan pihak tersebut gimana kan, supaya terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan pihak perkebunan, supaya perkebunannya tidak rusak dan apa keuntungan yang dapat juga dari perkebunan ataupun dari pihak sekolah. Ya, untuk Kak Halimah, silakan Kak Halimah. Baik kakak kita lanjut. Jadi kakak tadi sudah aset based staking, jadi kita memikirkan aset based staking. Lawannya dari aset based staking itu yaitu defisit based staking. Jadi kita berpikir positif, itu dapat menambah motivasi kita sehingga dapat membuat inovasi-inovasi baru. Jangan sampai kita malah berpikir sebaliknya, yaitu deficit based thinking yang dapat menghambat dari inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran kita untuk kedepannya. Selanjutnya coba kakak-kakak diminta bercerita sedikit tentang pendapatnya tentang pentingnya menerapkan aset based thinking ini, Kak. Mungkin ada yang bisa Kak bercerita sedikit tentang pendapat Kak Jeffrey mungkin? Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini, Kak? Kira-kira apa tuh Kak Jeffrey? Jadi kakak-kakak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK itu dapat membuat kenapa guru PJOK itu penting berpikir aset based thinking itu. Yang pertama, guru perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Dan selanjutnya, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari isi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Soalnya dengan menyadari banyaknya sumber daya yang dimiliki di sekolah, jadi kakak-kakak terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya di sini ada pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Itu masalah atasi atau selesaikan. Upayanya mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya pasti ada suatu jalan yang salah. Kemudian berfokus cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah sama dengan kesulitan atau batu sandungan. Pengalaman emosi tidak menyenangkan. Kekuatan potensi atau
daya gunakan supaya kita mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi ataupun aset yang ada. Pasti ada kekuatan atau potensi aset. Gitu ya. Terus fokusnya apresiasi kekuatan dan potensi atau aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, kooperasi, masalah, tantangan atau batu lompatan, pengalaman emosi, bahagia. Terus Kak, selanjutnya ini ada pertanyaan di mana? Di mana posisi kita hari ini dalam hal kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset itu Kak? Jadi berada di mana kita? Posisi kita hari ini dalam kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset ini Kak? Mungkin kakak-kakak sudah ada yang mengisikannya di LMS. Oke Kak, kalau tidak ada kita lanjut ini. Selanjutnya ini kakak-kakak ada studi kasus 5. Studi kasus 5 ini sama seperti tadi, kita juga kakak-kakak diminta untuk mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi kita diskusi lagi Kak, cuman kalau ini jadi kita Kak diskusi kembali. Kakak-kakak saya bagi kelompok kembali untuk mendiskusikan tentang studi kasus 5 ini Kak. Saya bagi 2 kelompok saja ya Kak, untuk kakak-kakak di roomnya nanti silahkan berdiskusi tentang studi kasus 5 itu. Silahkan di foto terlebih dahulu kakak atau di screenshot studi kasus 5-nya. Kemudian kakak nanti akan berdiskusi di kelasnya masing-masing atau di roomnya masing-masing tentang identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru tersebut dalam situasi tersebut, dan identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Silahkan kakak-kakak berdiskusi, saya buatkan roomnya ini Kak. Kak Dedi bisa masuk ke roomnya Kak Dedi? Kak Hairul, silahkan masuk ke roomnya untuk berdiskusi tentang studi kasus itu.
sama Kak Aisyah dan Kak Fajar. Baik, kakak-kakak mungkin ada yang bisa mempresentasikan diskusinya dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ini untuk studi kasus 5 setelah mengikuti PKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut pada rekan-rekan PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu, Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa capaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena capaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti capaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja baik dari seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lainnya sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing.
pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati memberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP, dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain dan juga telah mengikuti PKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Jadi berdasarkan kasus kelima ini, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Di mana kakak-kakak yang sudah mendiskusikannya tadi? Bisa menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusinya? Kita lanjut aja. Jadi komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendidikan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Selanjutnya bagaimana? Sama seperti bagaimana posisi kita hari ini dalam hal kepekaan terhadap pendekatan berbasis aset. Selanjutnya ini ada studi kasus yang keempat. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana prasarana sangat memadai. Pendanaan dari orang tua, donatur yang sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan, sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan kunci dan ketika dibutuhkan sulit untuk menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antar guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai institusi sekolah dan mendapatkan bukti kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarana prasarana, guru PJOK dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang Sapras menyampaikan keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga yang mengalami kerusakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Itu untuk studi kasus yang keempat. Jadi aset-aset yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga itu cukup memadai dari sarana, prasarana. Cuman terkendala dari guru ataupun yang memegang kuncinya. Wakil bidang kesiswaan dan penjaga sekolahnya saling lempar tanggung jawab. Jadi meskipun banyak aset, kalau tidak bisa dimanfaatkan itu sangat disayangkan karena dengan banyaknya aset itu dapat menunjang
proses belajar mengajar kita. Terus selanjutnya terletak di daerah perkotaan strategis, sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur pun sangat mendukung. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana prasarana, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik dan kebijakan sekolah. Oke, selanjutnya kakak-kakak perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah. Karena kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah sangat dalam mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya kakak-kakak pada tahapan ini kakak-kakak nanti diminta melakukan secara mandiri, mengumpulkan tugas melalui LMS. Prosesnya mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Apa saja tugas di tahap lakukan? Kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kakak-kakak dapat memilih satu sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi kakak-kakak nanti di LMS-nya, LMS masing-masing, itu ada tugas, silakan dikerjakan, yaitu melakukan pemetaan aset. Jadi aset apa saja yang ada, terus pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, kemudian terakhir ditulis keterangannya. Nanti tugas kakak-kakak secara mandiri di LMS. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK berpihak pada peserta didik. Oke. Mungkin sampai di sini kakak-kakak. Dari kakak-kakak mungkin ada saran atau penguatan tambahan tentang pembelajaran kita pada sore hari ini. Atau ada pendapat lain dari kakak-kakak? Tidak ada kakak-kakak? Kalau tidak ada, kita karena sesi sudah berakhir, waktunya sudah habis, kita masuk sesi foto bersama. Kakak silahkan hidupkan kameranya, kita foto bersama. Kak Dedi, ada yang mau ditanyakan? Ya, mau nanya ini Kak. Itu kan modul 1.1 itu kan udah nggak bisa dibuka lagi posisinya karena kan sudah habis masa waktunya kan. Jadi kami tidak ada mengerjakan di modul 1.1 itu bagaimana itu Kak? Karena
LMS itu sistem yang bermain, Kak. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kakak-kakak ini mengerjakan tugas, membuat tugasnya tepat waktu gitu, Kak. Karena di situ sistem yang bermain. Kalau kakak-kakak lambat atau bahkan mungkin tidak mengerjakan tugasnya, ya sistem itu akan membaca gitu, Kak. Mungkin untuk kakak-kakak yang lainnya juga seperti itu kan, mungkin karena kurang informasi juga kan, karena zoom dan zoom juga kan, lupa dengan LMS-nya di modul Iya, itu. Iya, tadi kami juga tadi diingatkan dari pihak BGP, suruh mengingatkan kakak-kakak juga tadi. Kayaknya ini saya tadi lupa juga nih mengingatkan. Terima kasih nih Kak Dedi mengingatkan. Jadi kakak-kakak itu selain tatap maya ini, kakak-kakak itu juga punya tugas untuk mengisi asinkronis di LMS-nya masing-masing. Jadi di LMS masing-masing itu kakak-kakak ada modul-modul yang harus kakak baca, harus kakak isi, yang harus ada kakak kerjakan, dan itu tuh berbatas waktu, Kak. Jadi di situ ada tertera tuh, Kak, kapan batas akhirnya kakak-kakak bisa mengumpulkan. Itu ada waktunya. Kalau telat, itu nanti tugas kakak terkumpulkan tapi merah keterangannya. Terlambat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dedi tadi. Kita kira-kira ada lagi kakak-kakak yang mau disampaikan? Tidak, Kak? Kalau tidak, kita mulai sesi foto bersama. Silahkan kameranya diaktifkan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri kegiatan. Mari kita sama-sama kita akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jadwal Zoom berikutnya, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, banyak nih.